Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Hari ini Minggu tanggal 28 Februari. Kembali lagi bersama Kakak Shirlita di ibadah kali ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya adik-adik sudah persiapkan uang persembahannya? Sudah persiapkan Alkitabnya di sampingnya? Kalau belum, adik-adik boleh ambil dulu Alkitabnya dan juga siapkan uang persembahannya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Big or Small. Adik-adik pasti tahu dong. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik boleh ikuti gerakan kakak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih perkenankan kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami belum bisa secara tatap muka, namun lewat ibadah kami
via Zoom ini, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, demikian juga anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin, menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8. Mari kita baca secara bersama. Yang di rumah kencang bacanya ya. Demikian firman Tuhan. Dimulai. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Ada satu cerita mengenai seekor lebah. Seekor lebah yang sedang terbang, dia mencari makanannya. Tiba-tiba dia masuk, terperosok ke dalam segelas kopi dan tidak bisa terbang kembali. Kenapa adik-adik? Karena lebah tersebut dia sangat sibuk berputar sekeliling gelas tersebut untuk mencari jalan keluar. Ternyata adik-adik, lebah tersebut tidak pernah bisa melihat jalan keluar pada bagian atasnya, tetapi hanya berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran gelas. Padahal jalan keluar tidak ada di sana. Semua jalan tertutup. Dia sangat capek sekali berputar ke sana, berputar ke sini. Akibat ketidaksadaran lebah tersebut untuk melihat jalan keluar ke atas. Padahal dia tinggal terbang. Lebah itu akhirnya menemui ajalnya dan mati. Kasihan sekali ya adik-adik. Nah, firman Tuhan ini juga sama seperti itu. Seringkali kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Seperti halnya lebah tadi, kita sering lupa bahwa ada Tuhan di atas segalanya yang sanggup memberikan jawaban, jalan keluar atau pertolongan. Tidak peduli seberat apapun masalah yang kita hadapi. Tapi sama seperti lebah tersebut, kita seringkali hanya berputar mencari cara untuk melepaskan diri kita dari masalah. Terus mengandalkan kekuatan sendiri. Atau mungkin berharap kepada orang lain. Bahkan bisa kita mencari ke sana kemari jalan solusi atau alternatif yang mungkin malah dianggap jahat di mata Tuhan. Nah ini, tapi satu hal, kita lupa kepada Tuhan
di mana Tuhan bertahta. Dengan kata lain, adik-adik kami, kita sibuk mencari solusi dengan cara-cara duniawi. Kita lupa memandang kepada Allah. Lupa kita menempatkan Tuhan dan firman-Nya yang sesungguhnya menjadi kekuatan yang sanggup memberi jawaban atas segala permasalahan hidup kita. Bayangkan, luar biasa firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Jawabannya, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Kata firman Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi goncangan apapun yang ada di dunia ini. Sebab kita punya Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menuntun kita. Ini yang luar biasa. Tuhan katakan juga dalam firman-Nya, Aku akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yesaya 58 ayat 11. Dan kemudian katanya lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, apa ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan? Tentu hidup yang hanya mengandalkan diri sendiri atau kekuatan sendiri. Itu sama dengan mengandalkan apa yang dimiliki. Misalnya dia punya kekuatan, dia memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, kepintaran, dan sebagainya. Tapi lupa bahwa itu semua ada terbatas. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan di ayat yang kelima di Yeremia 17 yang kita baca itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingat bahwa orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap orang lain, walaupun dia punya harta, punya kedudukan, atau mungkin dia orang terpandang atau terhormat, tapi sama seperti tadi, lebah tadi itu, bahwa dia hanya berputar dan berputar, akhirnya mati. Dia lupa memandang ke atas. Padahal begitu dia melihat ke atas, lalu menggunakan sayapnya, dia bisa terbang. Tapi dia hanya berputar seputar gelas tadi itu, akhirnya dia capek, bahkan mati. Itulah bagian daripada orang yang mengandalkan kekuatannya,
mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kuasanya, akhirnya akan mengalami hal yang sama seperti lebah tadi. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih, arti dari mengandalkan Tuhan adalah kita lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-kali adik-adik, anak-anak sekolah minggu mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan hartanya. Itu tidak ada artinya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, bahkan pada ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Jadi dikatakan tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ia tidak mengalami panas terik, bahkan ia tidak khawatir dalam tahun kering. Yang luar biasanya, ia akan menghasilkan buah terus menerus. Jadi dari sini jelas bahwa orang yang mengandalkan Tuhan jelas bahwa terberkati. Oleh karena itu, firman Tuhan sekaligus menguatkan kita dalam masa pandemi ini untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, kepintaranmu, semua yang ada padamu. Karena itu semua akan habis, musnah. Dan itu terbatas. Tapi kasih Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus akan selalu memelihara kehidupan kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi sama Kakak Rondang Panjaitan hari ini. Kakak Rondang mau bercerita tentang seorang anak Tuhan yang percaya dan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau mendengar? Kalau gitu adik-adik harus siapkan diri dulu. Duduk yang manis, rapikan rambutnya agar firman Tuhannya terdengar. Oke, sebelumnya kita mau lihat dulu ya cerita dari boneka yang akan ditampilkan sebentar lagi. Siang di sebuah rumah sakit. Loh. Kenapa Tommy menangis? Kenapa sayang? Aku takut, Suster Hedi. Aku takut aku gak bisa sembuh. Loh Tommy, kata siapa Tommy gak bisa sembuh? Kan ada obat yang sudah diminum, ada dokter dan juga Suster Hedi yang sudah merawat Tommy. Jangan takut ya, Tommy pasti bisa sembuh. Tapi aku lihat di berita, di TV, penyakit ini mematikan. Terus banyak yang tidak bisa sembuh. Aku takut Suster Hedi kalau aku juga tidak bisa sembuh.
Jangan takut, Tommy. Ingat, selain semuanya itu, selain dokter, suster Hedi, obat-obatan, Tommy punya Tuhan Yesus. Tommy harus percaya, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan Tommy. Jangan takut. Hah? Oh, iya ya suster, aku lupa. Tapi aku takut. Udah, jangan takut lagi sekarang. Yuk kita berdoa yuk. Tommy berdoa. Tommy, serahkan penyakit ini sama Tuhan. Karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Tuhan akan menyembuhkan penyakit Tommy. Tuhan juga akan menyembuhkan penyakit semua orang. Asalkan Tommy percaya, kita semua percaya dan berserah sama Tuhan. Oh, iya. Oh, oke, makasih suster sudah ingatin aku. Aku sekarang mau berdoa dan percaya sama Tuhan. Iya, Tommy harus selalu berdoa ya. Terus jaga kesehatan juga. Sekarang banyak penyakit. Nanti kalau Tommy sudah sembuh, harus rajin pakai masker dan menjaga kesehatan. Pasti Tommy nanti bisa sembuh kok dari penyakit Omikron ini. Semangat Tommy, Tuhan Yesus pasti jaga Tommy dan sembuhkan Tommy. Percaya ya, ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga Tommy. Iya suster, terima kasih ya suster. Iya, jangan lupa berdoa. Suster pergi dulu ya. Aku mau berdoa, aku harus percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan aku. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, Tommy sedang sakit Omikron. Tuhan, sembuhkan Tommy ya Tuhan. Agar Tommy bisa bermain lagi. Agar Tommy bisa sembuh. Bisa kumpul bersama papa dan mama di rumah, juga abang dan kakak. Dan Tommy juga bisa sekolah lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Nah adik-adik, sudah lihat kan tadi cerita singkat dari boneka yang sudah ditampilkan? Tadi siapa namanya yang sakit? Benar, namanya Tommy. Lalu lihat tadi suster yang merawat Tommy namanya siapa? Iya, namanya suster Hedi. Kenapa tadi Tommy adik-adik sedih? Oh iya benar, Tommy sedang sakit. Tommy sedang kena COVID-19 Omikron ya adik-adik ya. Terus Tommy lagi dirawat di rumah sakit. Makanya dia jadi sedih karena dia berpisah dari papa, mama, juga dari abang kakaknya, juga adik. Dia juga nggak bisa sekolah. Tommy juga sendirian. Terus pas Tommy sedih, tadi apa yang dinasihatkan sama Suster Hedi? Untuk berdoa, untuk percaya, untuk berserah sama Tuhan. Bener adik-adik, tadi Suster Hedi sudah berpesan kalau kita harus percaya sama Tuhan. Bukan cuma Tommy aja, tapi kita semua, adik-adik, papa, mama, kakak, guru sekolah minggu, semuanya harus percaya sama Tuhan Yesus. Harus berserah sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu luar biasa dan sangat berkuasa. Tuhan Yesus sanggup sembuhkan semua penyakit. Tuhan Yesus selalu menemani kita saat kita takut, saat kita sedih, sedang kita bersekolah, lagi mau tidur, saat kapanpun Tuhan Yesus selalu menemani dan menjaga kita. Selain itu, apapun yang kita mau, kita bisa minta sama Tuhan. Nggak cuma kesembuhan, misalnya kita minta kepintaran, kita minta berkat Tuhan, makanan, minuman, rezeki buat papa dan mama. Bisa adik-adik. Jadi kita harus percaya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan semuanya. Jadi kita tidak perlu takut sama apapun ya adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Nah, kalau sekarang adik-adik sedang sakit, sedang sedih, sedang menginginkan sesuatu, jangan lupa untuk memintanya sama Tuhan melalui doa. Dan percaya kalau Tuhan
akan memberikan pada kita, akan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau gitu adik-adik juga jangan takut ya, misalnya sendirian atau lagi mau berangkat pergi ke suatu tempat. Jangan takut. Atau saat ini, kan saat ini masih belum pulih-pulih juga ya. Masih ada COVID, masih ada Omikron. Tidak usah takut ya adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan pulihkan semua yang sakit sehingga akhirnya semuanya kembali normal. Demikian cerita hari ini. Yuk kita berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami lewat firman-Mu agar hidup kami hanya mengandalkan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa Engkau pakai menjadi alat-Mu di dalam memberitakan kuasa-Mu, baik di dalam pergumulan yang sedang terjadi di masa pandemi yang belum kunjung berakhir. Biarlah nama-Mu senantiasa kami tinggikan dan kami agungkan selamanya. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua. Warta sekolah minggu, Minggu 27 Februari 2022. Yang pertama, pelayan ibadah. Hari ini kita akan dilayani oleh khotbah amal Sintua B Panjaitan, cerita firman Tuhan oleh kakak Rondang Panjaitan, song leader hari ini dilayani oleh kakak Jelita Samosu dan kakak Sherlita Siburian. Warta sekolah minggu dilayani oleh kakak Jelita Samosir. Doa syafaat dilayani oleh Michelle Sinambela dari kelas kecil. Warta kedua, jumlah kehadiran anak sekolah minggu. Jumlah kehadiran anak sekolah minggu minggu lalu 20 Februari 2022 sebanyak 97 orang, yang terdiri dari kelas kecil sebanyak 23 orang, kelas 1-2 sebanyak 25 orang, kelas 3-4 sebanyak 31 orang, kelas 5-6 sebanyak 18 orang. Warta yang ketiga, persembahan adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, nanti uang persembahannya boleh dikumpulkan ke mama papanya untuk ditransfer ke nomor rekening HKBP Pasar Rebo. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya, nanti setelah ibadah kita akan mengikuti kelas online. Adik-adik boleh masuk ke kelasnya masing-masing ya. Warta yang keempat, orang tua anak sekolah minggu yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp sekolah minggu KKB Pasar Rebo boleh menghubungi kakak Rondang dengan nomor telepon yang tertera ya. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, selamatkan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkatilah guru-guru sekolah mingguku Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, dan abang sekolah minggu. Berkatilah mereka Tuhan, dan juga pendeta sekolah minggu Tuhan, dan wargaku Tuhan, dan orang tuaku dan abangku Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan kebijaksanaan, juga teman-temanku. Berikanlah mereka kesehatan dan kebijaksanaan untuk mereka semakin pintar, dan aku dan Jojo juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan dan khotbah kita hari ini. Jadi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan selalu mencukupi hidup kita. Maka dari itu,
Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia, sambil bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan dan ikutin kakak ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita.
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.